Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sinta dengan NIM 2203200054. Di sini saya akan membuat sebuah tugas video yang dimana tugas video tersebut tugas dari mata kuliah manajemen mutu produk pertanian. Saya dari kelas B dan kita masuk langsung ke materinya saja. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi HACCP. Nah, apa itu HACCP? HACCP adalah sebuah metode sistematis berbasis sains yang mengidentifikasikan risiko berbahaya tertentu dan tindakan pengendaliannya untuk memastikan keamanan dari produk pangan yang diproduksi. Nah, HACCP ini berfokus pada pencegahan dan dapat membantu perubahan termasuk merancang peralatan dan prosedur pengolahan. Sebelumnya HACCP ini hanya adalah hazard, kemudian A-nya adalah analisis, kemudian C critical, kemudian C control, dan P-nya point. Nah, selanjutnya itu HACCP di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan HACCP di Indonesia. HACCP di Indonesia ini penerapannya diatur dalam berbagai regulasi seperti peraturan Kepala BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Sertifikat HACCP ini biasanya diwajibkan bagi perusahaan makanan dan minuman yang ingin mengekspor produknya ke pasar internasional. Nah, selain itu, banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP yang tersedia, termasuk yang diakui Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan lembaga internasional. Nah, selanjutnya sekilas kita mengenal HACCP. Konsep atau sistem HACCP ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan Pillsbury Company. Nah, tujuan awal dari pengembangan HACCP ini adalah untuk menjamin keamanan pangan bagi astronot yang akan diterbangkan ke luar angkasa. Nah, namun seiring waktu berjalan, sistem ini mulai diterapkan dalam industri pangan di seluruh dunia sebagai sistem pengendalian keamanan pangan yang efektif. Nah, pada awalnya sistem ini lebih banyak digunakan dalam industri pangan yang berfokus pada memproduksi makanan kering, kemudian berkembang ke berbagai faktor industri pangan lainnya seperti pengolahan daging, perikanan, produk susu, dan lainnya. Adapun tujuan dan manfaat HACCP ini yaitu mencegah bahayanya pada produk pangan sehingga konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Kemudian dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengendalikan potensi bahaya yang memungkinkan terjadinya
pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Nah, selanjutnya manfaat. Adapun manfaat dari HACCP ini, yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan, kemudian mengurangi resiko kontaminasi dan kerugian akibat produk yang tidak aman. Nah, kemudian memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Nah, kemudian meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan, dan yang terakhir adalah membantu perusahaan dalam menjalani audit keamanan pangan dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan. Nah, kemudian selanjutnya ada bahaya hazard. Yang pertama adalah bahaya biologis. Bahaya dari sisi biologis ini merupakan bahaya yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contoh bahaya biologis meliputi Salmonella, E. coli, dan Listeria. Kemudian bahaya yang kedua ialah bahaya kimiawi, yang dimana bahaya kimiawi ini melibatkan kontaminasi produk pangan oleh kimia seperti pestisida, logam berat, ada aditif lapangan, dan keracunan alami yang berasal dari tanaman ataupun hewan. Contoh bahaya kimiawi ini adalah aflatoksin, merkuri, dan sisa obat-obatan. Nah, kemudian bahaya yang ketiga adalah bahaya fisik, yang dimana bahaya fisik ini terjadi akibat kontaminasi produk pangan oleh benda asing seperti kaca, logam, plastik, ataupun serpihan kayu. Bahaya ini dapat menyebabkan cedera pada konsumen. Nah, selanjutnya materi selanjutnya itu ada batas kritis atau critical limits. Batas kritis ini adalah nilai spesifik yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan produk pada titik kendali kritis. Batas kritis mungkin mencakup suhu, waktu, kelembaban, atau tingkat keasaman. Nah, kemudian pemantauan ataupun monitoring. Pada pemantauan ini melibatkan pengawasan sistematis yang rutin terhadap CCP dan batas kritis yang diterapkan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan. Nah, selanjutnya tindak koreksi atau corrective action. Adapun tindak koreksi itu ada langkah-langkah yang perlu diambil itu ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa kritis pada CCP tidak terpenuhi atau terjadinya penyimpangan dalam proses produksi. Tindakan korektif ini mungkin meliputi perbaikan proses, penghentian produksi, atau penarikan produk yang terkontaminasi. Nah, kemudian ada titik kendali critical control point, yang dimana titik atau tahapan ini dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya di tingkat yang dapat diterima.
kemudian titik kendali atau control point. Titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Nah, kemudian validasi ataupun validation, yang dimana proses pengujian dan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam pengendalian bahaya keamanan pangan. Nah, kemudian ada 7 prinsip utama HACCP. Yang pertama, identifikasi potensi bahaya pada tahap produksi pangan, yang dimana melakukan analisis bahaya yang mencakup semua tahap produksi dari bahan baku hingga produk jadi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang produk yang diproses produksi, serta identifikasi potensi berbahaya yang mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, tentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya. Nah, mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang diterima. Tahapan ini melibatkan penentuan titik kendali kritis CCP yang harus diawasi dan dikendalikan dengan baik. Nah, kemudian prinsip yang ketiga ada tetapkan batas kritis CCP, yang dimana menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Batas kritis ini berfungsi sebagai pedoman untuk monitor dan pengendalian proses produk. Nah, HACCP ini berfokus pada pencegahan dan dapat membantu perubahan termasuk merancang peralatan dan prosedur pengolahan. Sebelumnya HACCP ini hanya adalah hazard, kemudian A-nya adalah analisis, kemudian C critical, kemudian C control, dan P-nya point. Nah, selanjutnya itu HACCP di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan HACCP di Indonesia. HACCP di Indonesia ini penerapannya diatur dalam berbagai regulasi seperti Peraturan Kepala BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Sertifikat HACCP ini biasanya diwajibkan bagi perusahaan makanan dan minuman yang ingin mengekspor produknya ke pasar internasional. Nah, selain itu, banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP yang tersedia, termasuk yang diakui Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan lembaga internasional. Nah, selanjutnya sekilas kita mengenal HACCP. Konsep atau sistem HACCP ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan Pillsbury
Industry Company. Nah, tujuan awal dari pengembangan HACCP ini adalah untuk menjamin keamanan pangan bagi astronot yang akan diterbangkan ke luar angkasa. Nah, namun seiring waktu berjalan, sistem ini mulai diterapkan dalam industri pangan di seluruh dunia sebagai sistem pengendalian keamanan pangan yang efektif. Nah, pada awalnya sistem ini lebih banyak digunakan dalam industri pangan yang berfokus pada memproduksi makanan kering, kemudian berkembang ke berbagai faktor industri pangan lainnya seperti pengolahan daging, perikanan, produk susu, dan lainnya. Adapun tujuan dan manfaat HACCP ini yaitu mencegah bahayanya pada produk pangan sehingga konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Kemudian dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengendalikan potensi bahaya yang memungkinkan terjadinya pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Nah, selanjutnya adapun manfaat dari HACCP ini, yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan, kemudian mengurangi resiko kontaminasi dan kerugian akibat produk yang tidak aman. Nah, kemudian memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Nah, kemudian meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan, dan yang terakhir adalah membantu perusahaan dalam menjalani audit keamanan pangan dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan. Nah, selanjutnya prinsip yang keempat ada tetapkan sistem pemantauan, pengendalian, monitoring atau CCP. Nah, menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Pemantauan ini mencakup pengukuran suhu, kelembapan, pH, atau parameter lain yang relevan. Nah, kemudian prinsip yang kelima, tetapkan tindakan perbaikan jika CCP tidak terkendali. Nah, dengan ini menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Tindakan korektif ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan dalam proses produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi produk pangan. Nah, prinsip yang keenam, tetapkan prosedur verifikasi sistem HACCP, yang dimana membuat produser verifikasi yang mencakup evaluasi dan pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Nah, kemudian prinsip yang ketujuh ada kembangkan dokumentasi penerapan prinsip HACCP, yang dimana mengembangkan sistem dokumentasi yang mencakup catatan dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produksi pangan, di mana membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem,
Yang kedua, kumpulkan informasi tentang produk dan proses, yang dimana mengumpulkan data dan informasi tentang produk, bahan baku, proses produksi, serta kondisi operasional yang relevan untuk menilai potensi bahayanya. Nah, yang ketiga ada identifikasi bahaya terkait bahan baku, proses produk dan produk jadi dan konsumen, yang dimana melakukan analisis bahaya yang mencakup identifikasi potensi bahaya yang memungkinkan terjadi pada setiap produksi dari bahan baku hingga produk jadi. Nah, kemudian yang keempat ada tentukan titik kontrol kritis atau CCP, yang dimana membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Kemudian yang nomor 5, tetapkan batas krisis untuk setiap CCP, yang dimana menentukan batas krisis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Nah, selanjutnya yang keenam ada tetapkan sistem pemantauan CCP, yaitu menyusun sistem pemantauan yang efektif dan mengawasi CCP secara teratur dan memastikan krisis terpenuhi. Nah, kemudian yang ketujuh, tetapkan tindakan korektif untuk setiap CCP yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP ini tidak terpenuhi. Nah, kemudian yang kedelapan, verifikasi sistem HACCP, yang dimana melakukan verifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Selanjutnya yang kesembilan ada validasi sistem HACCP. Memvalidasi sistem ini dengan menguji dan mengevaluasi hasil penerapan prinsip-prinsip utama dalam proses produksi. Kemudian yang ke-10 ada kembangkan sistem dokumentasi dan rekaman. Membuat sistem dokumentasi yang meliputi rekaman dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip sistem tersebut dilakukan secara konsisten dan efektif. Nah, kemudian yang ke-11 ada tinjau dan perbarui sistem HACCP secara berkala. Melakukan tinjauan dan pembaruan sistem ini secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan efektif dalam pengendalian bahaya. Nah, kemudian yang terakhir, melakukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada setiap karyawan yang terlibat dalam proses produksi pangan mengenai prinsip-prinsip sistem yang pada peran mereka dalam menjaga keamanan pangan. Nah, selanjutnya contoh penerapan prinsip HACCP ini ada 3. Yang pertama itu industri pengolahan daging. Penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap, mulai dari penyembelihan hingga pengemasan produk. Contoh suhu ruangan penyimpanan daging, pembersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Nah, kemudian penerapan prinsip HACCP yang kedua adalah industri pengolahan sayur dan buah.
yang dimana HACCP dalam industri pengolahan sayur dan buah melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadinya selama proses pencucian, pengupasan, penggilingan, dan pengemasan. Contoh CCP dalam industri ini meliputi pengendalian suhu dan waktu, bleaching, kontrol kebersihan air pencucian, dan pengendalian kontaminasi silang. Nah, kemudian yang ketiga ada industri perikanan dan pengolahan seafood. Dalam industri perikanan dan pengolahan seafood ini, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik yang memungkinkan terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu penyimpanan ikan, pengawasan bersih, dan peralatan atau juga pengendalian kontaminasi silang. Nah, sudah selesai saya menjelaskan. Nah, selanjutnya prinsip yang keempat ada tetapkan sistem pemantauan, pengendalian, monitoring atau CCP. Nah, menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Pemantauan ini mencakup pengukuran suhu, kelembapan, pH, atau parameter lain yang relevan. Nah, kemudian prinsip yang kelima, tetapkan tindakan perbaikan jika CCP tidak terkendali. Nah, dengan ini menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Tindakan korektif ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan dalam proses produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi produk pangan. Nah, prinsip yang keenam, tetapkan prosedur verifikasi sistem HACCP, yang dimana membuat produser verifikasi yang mencakup evaluasi, dan pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Nah, kemudian prinsip yang ketujuh ada kembangkan dokumentasi penerapan prinsip HACCP, yang dimana mengembangkan sistem dokumentasi yang mencakup catatan dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produksi pangan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang 12 langkah penerapan HACCP. Yang pertama ada bentuk tim HACCP dan tentukan lingkup aplikasi, yang dimana membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Yang kedua, kumpulkan informasi tentang produk dan proses, yang dimana mengumpulkan data dan informasi tentang produk, bahan baku, proses produksi, serta kondisi operasional yang relevan untuk menilai potensi bahayanya. Nah, yang ketiga ada identifikasi bahaya terkait bahan baku, proses produk, dan produk jadi dan konsumen, yang dimana melakukan analisis bahaya yang mencakup identifikasi
potensi bahaya yang memungkinkan terjadi pada setiap produksi dari bahan baku hingga produk jadi. Nah, kemudian yang keempat ada tentukan titik kontrol kritis atau CCP, yang dimana membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Kemudian yang nomor 5, tetapkan batas krisis untuk setiap CCP, yang dimana menentukan batas krisis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Nah, selanjutnya yang keenam ada tetapkan sistem pemantauan CCP, yaitu menyusun sistem pemantauan yang efektif dan mengawasi CCP secara teratur dan memastikan krisis terpenuhi. Nah, kemudian yang ketujuh, tetapkan tindakan korektif untuk setiap CCP yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP ini tidak terpenuhi. Nah, kemudian yang kedelapan, verifikasi sistem HACCP, yang dimana melakukan verifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Selanjutnya yang kesembilan ada validasi sistem HACCP. Memvalidasi sistem ini dengan menguji dan mengevaluasi hasil penerapan prinsip-prinsip utama dalam proses produksi. Kemudian yang ke-10 ada kembangkan sistem dokumentasi dan rekaman. Membuat sistem dokumentasi yang meliputi rekaman dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip sistem tersebut dilakukan secara konsisten dan efektif. Nah, kemudian yang ke-11 ada tinjau dan perbarui sistem HACCP secara berkala. Melakukan tinjauan dan pembaruan sistem ini secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan efektif dalam pengendalian bahaya. Nah, kemudian yang terakhir, melakukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada setiap karyawan yang terlibat dalam proses produksi pangan mengenai prinsip-prinsip sistem yang pada peran mereka dalam menjaga keamanan pangan. Nah, selanjutnya contoh penerapan prinsip HACCP ini ada 3. Yang pertama itu industri pengolahan daging. Penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap, mulai dari penyembelihan hingga pengemasan produk. Contoh suhu ruangan penyimpanan daging, pembersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Nah, kemudian penerapan prinsip HACCP yang kedua adalah industri pengolahan sayur dan buah, yang dimana HACCP dalam industri pengolahan sayur dan buah melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadinya selama proses pencucian, pengupasan, penggilingan, dan pengemasan. Contoh CCP dalam industri ini meliputi pengendalian suhu dan waktu, bleaching, kontrol kebersihan air pencucian, dan pengendalian kontaminasi silang. Nah, kemudian yang ketiga ada industri perikanan dan pengolahan seafood.
Dalam industri perikanan dan pengolahan seafood ini, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik yang memungkinkan terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu penyimpanan ikan, pengawasan bersih, dan peralatan atau juga pengendalian kontaminasi silang. Nah, sudah selesai saya menjelaskan pada materi HACCP. Jadi cuman itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.